Inilah detik-detik saat pengendara motor yang sedang melintas di lapangan Merdeka Pematang Siantar, Sumatera Utara terlibat keributan dengan Satpol PP. Pengendara motor dan warga lainnya emosi dengan aksi penertiban yang digelar Satpol PP terhadap pedagang cilok di lapangan Merdeka. Menurut salah satu pedagang cilok, keributan bermula dari razia terhadap sejumlah pedagang. Ya, awalnya kan itu dilempar-lempar teman kayaknya, dilempar sama batu katanya. Sama Satpol PP-nya? Iya. Kenapa kok dilempar? Ya jualan di sana. Oh, nggak boleh jualan. Nah, terus tindakan Satpol PP kan ini udah melebihi batas. Mau diangkat. Diangkat, terus ada pengendara motor keserempet juga di sini. Iya. Istri. Abang sebagai pedagang melihatnya bagaimana, Bang? Pantas nggak Satpol PP? Nggak pantas lah. Seharusnya harus gimana dulu, secara baik-baik, jangan dimasalahkan, berbesarkan masalah. Kini usai kejadian, warga dan pedagang lain berharap razia PPKM darurat diterapkan dengan pendekatan humanis. Tapi hari ini kita akan nanya tentang mutasi corona di Indonesia. Oke, terima kasih. Thank you, Mas. Selamat malam, selamat bergabung di iNewsroom. Selain bahwa angka infeksi COVID di tanah air masih tinggi, Indonesia terancam hadirnya varian baru virus corona di Indonesia. Ini masih menjadi tajuk pemberitaan kami di iNewsroom. Kita awali iNewsroom malam hari ini dengan informasi abaikan protokol kesehatan 7 anggota Satpol PP di ND, Nusa Tenggara Timur asik berdansa dan minum miras. Video mereka beredar di media sosial dan memantik amarah publik. Tujuh orang anggota Satpol PP di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur ini tengah asik berdansa. Mereka juga tengah berpesta miras tanpa menghiraukan protokol kesehatan. Kejadian ini bertempat di kantor Satpol PP Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kamis pekan lalu. Video ini kemudian beredar di media sosial dan memantik amarah publik. Atas peristiwa tersebut, pelaksana tugas Kepala Satpol PP ND Eman Taji menyampaikan permohonan maaf, sedangkan 7 orang anggota Pol PP telah dihukum dengan diberikan pembinaan. Sementara kasus COVID-19 di NTT kemarin dalam sehari bertambah hingga 538 kasus. Kabupaten ND sendiri menyumbang 63 penambahan kasus. Pemerintah Kota Surabaya punya cara tersendiri untuk menghukum warga yang terjaring razia protokol kesehatan. Mereka harus mengikuti tur pemakaman COVID-19. Hukuman tersebut untuk memberikan efek jera terhadap para pelanggar protokol kesehatan. Orang-orang ini bukan sedang menyaksikan pemakaman anggota keluarga yang sedang dimakamkan. Mereka adalah warga Surabaya yang terbukti melanggar protokol kesehatan. Mereka harus menjalankan hukuman untuk mengikuti tur pemakaman COVID-19 di kawasan Keputih dan Babat, Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya menggunakan cara tersebut untuk memberikan bukti nyata bagaimana kondisi pemakaman COVID, sekaligus memberikan efek jera terhadap para pelanggar protokol kesehatan. Jadi kami memberikan edukasi terhadap para pelanggar semacam paket wisata, tur. Jadi paket wisata ini untuk memperlihatkan bagaimana sih perjuangan dari para tenaga pemerintah Kota Surabaya ya. Jadi kita bawa tur mereka untuk melihat bagaimana kondisi realnya, bahwa satu hari itu ada ratusan pemakaman protokol kesehatan. Sebelumnya, para pelanggar ini tertangkap dalam razia penertiban protokol kesehatan yang dilakukan petugas Satpol PP Surabaya. Berdasar data, sebanyak 614 pelanggar protokol kesehatan yang dikenakan sanksi tur pemakaman selama bulan Juli ini. Selain itu, para pelanggar juga diwajibkan menginap 1 hari
dengan memberikan makan penghuni di rumah Liponsos di kota Surabaya. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Puluhan warga menggeruduk RSUD FL Tobing, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Mereka mengambil paksa jenazah kerabatnya yang dinyatakan positif COVID-19. Puluhan warga beramai-ramai mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah FL Tobing, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Meski telah dihalang-halangi sejumlah petugas, namun massa terus merangsek masuk ke ruang jenazah. Kedatangannya untuk menjemput salah satu jenazah kerabat mereka yang merupakan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Pihak keluarga pun langsung membawa jasadnya ke dalam mobil dan langsung menuju kampung halaman Desa Sitahi Nauli untuk dimakamkan. Telah kita panggil direktur rumah sakit supaya untuk benar-benar hati-hati penanganannya, penyampaiannya juga hati-hati. Jangan asal bilang COVID, maunya sebelum meninggal udah disampaikan apa gejalanya. Satgas COVID-19 Kota Sibolga meminta rumah sakit lebih terbuka dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Selain itu, rumah sakit juga diminta memperketat keamanan untuk mencegah terjadinya hal serupa. Seorang perempuan warga negara asing asal Korea meninggal dunia saat isolasi mandiri di kamar apartemen. Petugas melakukan pemulasaran jenazah di lokasi dan mengevakuasi protokol COVID. Petugas mengevakuasi jasad warga asing asal Korea dari kamarnya di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Ia meninggal saat menjalani isolasi mandiri setelah dinyatakan positif corona. Korban diketahui berjenis kelamin perempuan berusia 68 tahun. 6 anggota PPSU melakukan pemulasaran jenazah di lokasi, mengevakuasinya menggunakan protokol COVID. Ada 6 orang, Pak. 6 orang? Ya. Itu evakuasi apa sih, Bang, tadi? Pemulasaran aja sih. Bahaya ya. Itu WNA atau apa, Bang? Ya, sama pihak manajemen aja, Pak. Ya. Pengelola apartemen sejauh ini belum mau berkomentar ada perempuan warga negara asing meninggal saat isolasi mandiri di kamar. Corona tak terkendali, apa benar ada varian baru virus ini di tanah air? Kami hadirkan pembahasannya usai jeda.